Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau kalian adalah calon sang juara sejati, atau mungkin bapak ibu guru dan orang tua yang lagi nyiapin pahlawan kecil kita di rumah, wah kalian ada di tempat yang tepat banget. Hari ini, kita nggak cuma bakal ngebahas soal ujian biasa. Kita bakal bedah tuntas perjalanan epik menuju panggung Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang IPA tingkat SD untuk tahun 2026. Jadi siapkan diri kalian, karena kita bakal mulai memetakan jalan menuju kemenangan itu dari sekarang. Nah, sebagai gambaran, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ngecek syarat pesertanya, ngintip materi apa aja yang bakal keluar, terus masuk ke medan perangnya dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, sampai akhirnya nembus semifinal dan nasional. Bisa dilihat sendiri ya, perjalanan buat dapat medali ini tuh ibarat maraton, bukan lari jarak pendek. Ada 5 pos pemeriksaan yang harus banget ditaklukkan satu persatu secara berurutan. Mulai dari jagoan di level sekolah, naik ke kabupaten atau kota, melaju ke provinsi, berjuang di semifinal, baru deh bisa berdiri di panggung nasional. Menantang banget kan? Yuk kita lihat gimana caranya buat bisa berdiri di garis start pertama. Oke, mari kita masuk ke gerbang pertama. Siapa aja sih yang sebenarnya berhak buat ikut kompetisi ini? Syarat dasarnya cukup tegas nih. Pastinya harus warga negara Indonesia. Dan sekarang lagi duduk di kelas 4 atau 5 SD sederajat. Tapi perhatikan baik-baik ya, ada batasan kuotanya. Maksimal cuma 5 peserta didik aja per bidang yang bisa mewakili sekolah di tahap awal. Artinya, persaingan internal di sekolah aja udah bakal ketat banget. Dan pastinya jagoan kita ini butuh restu resmi, alias wajib bawa surat keterangan dari kepala sekolah yang membuktikan kalau mereka beneran siswa di sana dan udah lolos seleksi internal. Lanjut ke persiapan senjatanya, alias materi apa aja yang bakal jadi medan latihan para peserta. Wah, kalau lihat daftarnya, materinya ini benar-benar luar biasa luas. Orang dewasa aja mungkin bisa keringat dingin liatnya. Peserta tuh dituntut buat paham berbagai macam ilmu sains, mulai dari yang paling kecil dan nggak kelihatan mata kayak atom, naik ke urusan makhluk hidup dan lingkungan, terus masuk ke hukum fisika soal mekanika dan energi, sampai akhirnya menjelajahi luasnya tata surya dan antariksa. Intinya, di sini peserta udah nggak bisa cuma sekedar hafal mati dari buku teks, tapi mereka harus benar-benar paham gimana alam semesta ini bekerja. Sekarang kita masuk ke medan pertempuran yang sebenarnya dimulai dari tingkat sekolah dan kabupaten. Buat bapak ibu guru atau orang tua di rumah, siapin kalender dan stabilo kalian sekarang juga. Ini jadwal eksekusi yang super krusial. Seleksi sekolah atau OSNS itu ada di 8 Juni 2026. Nggak nyampe sebulan, tanggal 6 Juli babak kabupaten udah langsung menanti. Dan bulan Agustus bakal jadi bulan yang paling panas. Babak provinsi di awal Agustus, disusul puncaknya, yaitu semifinal dan nasional di minggu terakhir Agustus. Waktunya jalan cepet banget loh. Terus, apa sih bedanya ujian di 2 tahap awal ini? Di tingkat sekolah, formatnya mungkin kelihatan lebih familiar, 40 soal pilihan ganda dalam waktu 60 menit. Tapi awas, begitu masuk ke level kabupaten, tingkat kesulitannya langsung melonjak tajam. Soalnya emang dipangkas jadi cuma 20, tapi semuanya itu isian singkat dengan waktu yang sama, 60 menit. Ini butuh ketepatan mutlak, karena nggak ada tuh opsi ABCD buat ditebak. Untungnya nih, sistem penilaiannya masih aman. Kalau benar, dapat plus 1 poin, dan nggak ada pengurangan poin sama sekali kalau salah. Nah, ini dia bagian yang lumayan bikin deg-degan. Ini tuh semacam leher botol pertama di kompetisi ini. Dari ribuan siswa pintar sekabupaten, yang diambil buat maju ke provinsi itu cuma 5 orang aja per bidang. Dan yang bikin makin seru, ada aturan super ketat. Dari 5 orang itu, maksimal cuma boleh 2 siswa dari satu sekolah yang sama. Jadi secara nggak langsung, peserta juga harus kejar-kejaran nilai sama teman satu tim dari sekolahnya sendiri. Kalau berhasil lolos dari tingkat kabupaten, siap-siap buat naik level ke babak provinsi yang jauh lebih menantang. Di level provinsi ini, permainannya udah bukan cuma soal siapa yang bisa jawab paling cepat. Selama 90 menit, pesertanya bakal dihadapin sama kombinasi 10 soal pilihan ganda dan 8 isian singkat. Tapi perhatikan baik-baik, ada 2 soal uraian panjang. Ini dia tambang emasnya. 1 soal uraian yang dijawab dengan sempurna, tuh nilainya bisa nyampe 5 poin. Ini benar-benar krusial banget dan bakal jadi penentu siapa yang posisinya meroket di klasemen akhir. 115. Coba ingat angka ini baik-baik. Dari ribuan jagoan dari seluruh pelosok Indonesia dan juga sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, cuma 115 siswa dengan peringkat terbaik secara nasional yang bakal dapat tiket berharga buat melaju ke semifinal.
Dan akhirnya, sampailah kita di tahap bos terakhir, semifinal dan puncak nasional. Ada satu kejutan besar di tahap ini. Kalau dari awal babak sekolah sampai provinsi, ujiannya bisa dikerjain dengan cukup nyaman di depan komputer, pakai sistem online, begitu masuk semifinal, sistemnya langsung berubah drastis. Ujian kembali ke sistem luring atau offline di atas kertas. Bayangin aja, ngerjain soal-soal tersulit di dalam satu ruangan, langsung berhadapan sama siswa-siswa paling jenius di negara ini. Atmosfer ketegangannya pasti beda banget kan? Terus, apa kuncinya buat bisa lolos dari babak semifinal yang super ketat ini? Jawabannya ada di pembagian bobot nilainya. Ujian dibagi jadi teori dan praktek. Teori 1 dan teori 2 itu masing-masing bobotnya 30%. Tapi coba lihat, porsi paling gedenya ada di ujian eksperimen, yaitu 40%. Ini bukti kalau sains itu nggak cuma teori di awang-awang. Penyelenggara pengen lihat langsung gimana anak-anak ini bisa ngerancang eksperimen dan ngebuktiin teori pakai kedua tangan mereka sendiri. Ujian di semifinal ini ibarat lari maraton buat otak. Mereka bakal dihajar dulu sama ujian teori 1, yang isinya 40 pilihan ganda dalam waktu tipis cuma 60 menit. Belum sempat napas panjang, langsung disambung teori 2, isinya 12 soal uraian panjang selama 90 menit. Dan puncaknya, ujian eksperimen. Mereka punya waktu 2 jam penuh buat ngotak-ngatik dan nganalisis 2 tema eksperimen yang pastinya rumit. Daya tahan dan fokus benar-benar diuji sampai batas maksimal. Dan setelah segala keringat, tenaga, dan otak yang diputar keras, muncullah angka ini, 50. Dari mungkin ratusan ribu siswa SD di seluruh Indonesia yang ikut daftar di awal, cuma 50 nama mutiara paling terang yang bakal lolos dan masuk ke dalam daftar peringkat OSN tingkat nasional. Ini dia panggung kehormatannya, Pusat Prestasi Nasional, wujud visual dari mimpi semua anak yang ikut kompetisi ini. Berhasil sampai ke titik ini tuh membuktikan kalau perjuangan panjang mereka diakui secara nyata sama negara. Berdiri di sini, artinya mereka udah ngebuktiin diri sebagai ilmuwan-ilmuwan masa depan yang siap bikin bangga daerah asal mereka dan pastinya bangsa Indonesia. Kesuksesan di OSN nasional itu nggak pernah jatuh dari langit dalam semalam. Semuanya butuh dedikasi, persiapan, dan latihan yang konsisten. Mengingat semua rintangan seru yang udah kita bahas dari awal tadi, saya punya satu pertanyaan sederhana buat kalian. Maukah kalian yang jadi juara berikutnya? Garis finishnya mungkin kelihatan masih jauh di ujung sana, tapi langkah pertamanya harus dimulai hari ini juga. Terima kasih udah menyimak penjelasan kali ini, dan selamat berlatih!